wabarakatuh. Halo, kita lanjutin lagi materi minggu lalu ya. Materinya masih seputar bangun ruang. Minggu lalu kita bahas tentang bangun ruang sisi datar, kayak persegi, kayak balok, kubus. Nah, kalau minggu ini kita bahas bangun ruang sisi lengkung. Ibu akan bahas lagi itu pengertian bangun ruang itu apa, terus perbedaan volume dan luas permukaan apa, karena udah di minggu lalu. Nah, hari ini kita langsung aja ke luas dan volume bangun ruang sisi lengkung. Kemarin bangun ruang sisi datar itu kan yang datar-datar. Jadi bentuknya datar-datar kayak kubus, balok, prisma, limas kayak gitu. Nah, kalau bangun ruang sisi lengkung berarti bentuknya lengkung-lengkung, banyak lengkung-lengkungnya. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini banyak sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu contohnya bangun ruang sisi lengkung? Yang melengkung-melengkung, nah kayak kalau kalian ada yang suka susu kental manis, nah kayak gitu ya. Itu kan bentuk dari tabung. Nah, bangun ruang sisi lengkung itu salah satunya adalah tabung yang biasa kita lihat di bentuk gelas, terus bentuk tadi kaleng susu. Nah, ini bisa kalian lihat di gambarnya, ada drum, kayak tempat apa ya, ini tempat minyak. Terus ada gelas juga tadi, kaleng susu, ada juga kaleng kornet. Nah, itu semua contoh dari tabung. Terus ada, kalau kalian suka main sabu nenden, main bola bisa, atau kalian suka main bola tembak, nah itu juga masih salah satu contoh bangun ruang sisi lengkung, yaitu contoh dari bola. Kalau satu lagi kayak topi ulang tahun yang bentuknya ada puncaknya di atas dan di bawahnya bulat. Nah, itu salah satu contoh dari kerucut. Jadi banyak ya contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung aja ke luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi lengkung ini. Tadi jadi ada 3 ya bangun ruang sisi lengkung itu. Ada kubu, ada tabung, ada bola, dan ada kerucut. Nah, kalau kemarin bangun ruang sisi datar kan ada balok, kubus, limas, dan prisma. Jadi kalau di total bangun ruang itu ada 7. Kemarin udah dibahas 4, sekarang tinggal 3 lagi. Tabung, apa sih tabung itu? Nah, tabung itu adalah bangun ruang 3 dimensi, jelas ya. Bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran. 2 buah lingkaran berarti ada alasnya, ada tutupnya. Identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi ada 2 buah lingkaran atas sama bawah, terus ada persegi panjangnya yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki unsur. Yang pertama ada sisi alas yang berbentuk lingkaran. Nah, ini udah jelas ya, sama dengan pengertiannya tadi. Terus ada sisi atas atau sisi tutup yang berbentuk lingkaran juga, sama ada selimut. Ini ya selimut, ini tutup, ini alas, ini selimut yang merupakan sisi lengkung. Nah, ini kalau dijabarkan nih, kalau si tabungnya digunting, ini bentuknya jadi kayak gini, atau ini jaring-jaringnya. Ini tutup, ini alas, ini selimut tabung. Itu ya. Nah, terus rumusnya apa untuk tabung? Volumenya. Sebetulnya volume di bangun ruang itu hampir mirip-mirip sih. Volume dari tabung itu adalah luas alas dikali tinggi, sama kan? Ini kayak volume di limas, prisma, selalu luas alas dikali tinggi, karena emang mirip-mirip sih di bangun ruang, baik itu sisi datar atau sisi lengkung. Cuman bedanya dia alasnya apa, jadi menyesuaikan. Nah, karena tabung itu alasnya pasti lingkaran, maka luas alas di sini pasti rumus luas
lingkaran, yaitu VR kuadrat. Nih, ini alas, ini tutup, bentuknya lingkaran. Jadi VR kuadrat. Nah, lalu dikali tinggi. Kemudian untuk luas permukaannya, nah luas permukaan dari tabung itu 2 kali luas alas. Nah, kenapa 2 kali luas alas? Karena alas dan tutupnya itu sama ukurannya. Kalau dijumlahkan jadi ada 2. Jadi 2 kali luas alas ditambah selimutnya. Nah, jadi kalau luas permukaan, semua permukaan tabungnya tinggal dijumlahkan. Kayak gitu. Gampang ya ngapalnya ya. Kalau volume luas alas dikali tinggi, karena alasnya lingkaran berarti VR kuadrat, tingginya T berarti VR kuadrat T. Kalau luas permukaan tinggal 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Terus gimana kalau nggak punya tutup tabungnya? Ya berarti luas alasnya jangan dikali 2, karena tutupnya nggak ada, berarti nggak usah dihitung. Atau alasnya nggak ada, berarti nggak usah dihitung. Berarti tinggal luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas selimut itu 2 VRT, luas selimut tabung itu. Yang kedua ada kerucut. Nah, kerucut itu apa sih? Kerucut itu adalah piramida yang memiliki alas lingkaran. Nah, ini kan melengkung-melengkung tuh dari tadi. Semua titik pada keliling alas terhubung pada titik puncak kerucut. Nah, ini titik puncaknya. Unsur dari kerucut itu yang pertama ada selimut kerucut, yaitu sisi lengkungnya. Ini selimut ya, yang ini nih, ini selimut yang menghubungkan titik puncak dengan alas. Ini alasnya nih. Terus unsur yang kedua, garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik pusat alas, atau itu yang disebut dengan tinggi kerucut. Nih, ini ada bagian-bagian kerucut nih, bisa dilihat. Ini ada tingginya, ini ada jari-jari, ini ada S. S itu adalah panjang garis pelukis. Nah, sekarang rumusnya apa untuk mencari volume ataupun luas permukaan dari kerucut? Rumusnya itu, nah ini volumenya sepertiga VR kuadrat T. VR kuadrat T, ingat VR kuadrat itu apa? Luas lingkaran, jadi sama sepertiga luas alas dikali tinggi. Jadi hampir sama kayak tabung, cuman bedanya ditambah sepertiga aja di depan rumusnya. Terus kalau luas permukaannya ya tinggal ditambahkan. Kalau tabung kan 2 kali luas alas karena dia punya alas dan tutup. Kalau kerucut dia cuman punya alas. Nih yang ini, maka luas permukaannya tinggal luas alas ditambah luas selimut. Luas alas tambah luas selimut. Nah, luas gimana kalau misalnya kerucutnya nggak punya tutup? Nih, nggak punya tutup ya. Berarti kalau mau nyari luas permukaan kerucut tanpa tutup ya tinggal luas selimutnya aja. Ini luas selimutnya. Nah, ingat, karena untuk mencari luas selimut kerucut itu butuh S. S itu ada di sini untuk mencarinya. Nah, gimana sih cara mencari S atau panjang garis pelukis? Ini ingat ya. Ini rumus Pitagoras. Berarti untuk mencari S itu adalah T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, untuk mencari T dan R tinggal bolak-balik aja pakai rumus Pitagoras. Itu untuk kerucut. Selanjutnya yang ketiga ada bola. Ini bola. Bola itu adalah bangun ruang yang semua titik pada permukaannya memiliki jarak sama terhadap titik tertentu yang disebut pusat bola. Setiap irisan dari bola adalah lingkaran. Nah, ini bola ya. Ini titik pusatnya, ini sisi lengkungnya, ini jari-jarinya. Nih. Kalau dari sini sampai sini itu diameternya. Nah, setiap bagian dari bola atau irisan dari bola adalah lingkaran. Jadi kalau kita iris nih tengah-tengahnya, maka dia akan bentuk lingkaran lagi. Ini kan sebetulnya lingkaran ya. Nih kalau kita potong bolanya jadi 2. Nah, kayak gini. Kita iris lagi, nanti bentuknya akan menjadi lingkaran lagi. Itu bola. Nah, untuk rumusnya nih. Untuk rumus
volume bola itu ini ya 4/3 VR pangkat 3. Karena bola kan nggak punya tinggi, jadi rumusnya 4/3 VR pangkat 3. Gimana kalau bolanya dibagi 2 kayak tadi, jadi cuma setengah? Ya udah 4/3 tinggal dibagi 2, jadi 2/3 VR pangkat 3. Terus luas permukaannya, nah ini lihat ya, kalau kita bagi bola ini menjadi potong-potong nih, ini dipotong, tadi jadi ada 4 lingkaran, 1, 2, 3, 4. Nah, lingkaran luasnya itu apa? VR kuadrat. Karena lingkarannya ada 4, maka luas permukaan bola itu 4 VR kuadrat. Nah, sekarang gimana kalau bolanya cuma sepotong atau setengahnya? Nah, ada 2 macam. Ada bola berongga, ada bola pejal atau padat. Bola berongga itu bola yang ada rongganya, jadi bolong kayak gitu. Kayak kalau kalian main bola terus bolanya dibagi 2 kan ada bolong tuh, nggak ada tutupnya lagi, kayak mangkok. Nah, itu bola berongga, tinggal dibagi 2 aja dari sini, jadi 2 VR kuadrat. Kalau bola padat, dia itu ada isinya terus ditutup, kayak apa ya, kayak buah yang dibagi 2 jadi padat gitu isinya, tapi setengah. Nah, jadi kalau yang bola padat 3 VR kuadrat. Gampang ya untuk membedakan rumus volume sama luas permukaan bola. Nah, itu cuma segitu loh materi kita hari ini. Selanjutnya kita langsung ke ini adalah rangkuman rumusnya supaya lebih mudah ya. Nah, selanjutnya kita bahas ke latihan soal. Nah, nanti setelah latihan kita bahas contoh soal, setelah bahas contoh soal, selanjutnya ke latihan soal. Nah, ini untuk latihan soalnya. Soal nomor 1, untuk mengecat permukaan bagian dalam suatu bejana tabung. Ingat, suatu bejana tabung berarti bentuk bangun ruangnya itu tabung ya. Lalu ya, kalau soal cerita ditulis apa yang diketahui. Dengan kedalaman 10 meter, katanya untuk mengecat permukaan bagian dalam suatu bejana tabung dengan kedalaman 10 meter diperlukan biaya sebesar Rp220.000. Kedalaman 10 meter berarti itu udah pasti diketahui tingginya. Karena ada tabung, kedalaman 10 meter berarti tingginya adalah 10 meter. Biaya yang diperlukannya itu adalah Rp220.000. Itu adalah biaya total atau total biaya. Total biaya untuk ngecat dalamnya nih ya, tabungnya cuma dalamnya aja, Rp220.000. Jika biaya pengecatannya adalah Rp2.000 per meter, nih, biaya per meternya itu per meter perseginya Rp2.000. Yang ditanya luas permukaan lengkung bagian dalam dari bejana tabung tersebut. Berarti ingat ya, lengkung bagian dalam itu nggak pakai alas dan nggak pakai tutup karena dia cuma nanya lengkungnya aja. Berarti yang muternya aja. Kalau kalian bayangin susu kaleng tuh nggak ada atasnya, nggak ada bawahnya bolong. Nah, itu namanya selimut tadi yang udah dijelasin. Berarti yang pertama itu otomatis dia nanya luas selimut. Terus yang B, dia nyari jari-jarinya. Dan yang C, dia nyari volume. Nah, jawab luas selimut tabung. Luas selimut tabung apa? Luas selimut tabung itu adalah 2 VR dikali T. R-nya udah ada belum? Nah, R-nya kan belum ada ya. Baru ada T. Nah, berarti kita belum bisa nyari yang A. Terus gimana supaya luas selimutnya bisa ketemu? Nah, kita cari dulu luas permukaan yang dicat. Dicarinya dari mana? Nah, jadi sebelum ke sini kita cari dulu luas yang dicat.
Nah, luas yang dicat tadi kan total biaya untuk mencat itu 220. Biaya per meternya adalah 2000. Berarti luasnya adalah 220.000 dibagi 2000. Coret, coret, coret. Ini jadi 110 meter per segi. Nah, ini adalah luas yang dicat. Ingat, yang dicat cuman bagian dalamnya aja, alas sama tutupnya enggak. Sehingga ini secara otomatis jadi luas selimutnya. Berarti kita balik lagi ke rumus yang atas. Luas selimutnya adalah 2VRT. Ganti dengan yang diketahui 2. Ini luas permukaan udah ketemu ya. Nih, secara otomatis ini luas selimutnya. Udah ketemu. Terus sekarang dari sini bisa ketemu yang B-nya. Untuk mencari R. Karena kalau luas selimut otomatis ini 110. Nah, sekarang kita jari-jari. Pakai rumus luas selimut yang tadi. 2V, V-nya pakai yang mana? Nah, karena R belum diketahui, kita pakai V yang pecahan. 22/7. Karena kalau pakai yang 3,14 itu agak jelimet hitungnya. Dikali R, dikali T-nya 10. Ini kali silang. Ini kan per 1 kali silang, bla bla bla. Dapatlah si R-nya itu. Nah, kita lanjutin sebelah sini aja ya. Dapatlah si R-nya itu adalah 7 dikali 110 dibagi 2 dikali 22 kali 10. Itu sama dengan 1,75 meter. Jadi ketemu deh, jari-jarinya adalah 1,75 meter. Sekarang C-nya, karena jari-jari udah ketemu, berarti tinggal yang C, cari volume. Volume tabung itu gak ngaruh ya kalau volume. Mau dia punya alas, tutup. Kalau volume tetap sama aja. Volume tabung itu V R kuadrat T atau luas alas kali tinggi. V-nya 22/7. R-nya itu 1,75 atau 1,75 kuadrat dikali T-nya itu 10. Kira-kira berapa hasilnya? Nah, ini hasilnya 96,25 meter kubik. Nah, udah ketemu hasilnya. Itu ya. Sekarang untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, hitunglah volume, luas selimut, dan total luas permukaan kerucut dengan jari-jari alas 21 dan tinggi 28. Berarti di sini yang diketahuinya jari-jarinya itu 21 cm, tingginya 28 cm. Yang ditanya volume, luas selimut, LS itu luas selimut, dan luas permukaan kerucut. Nah, ini nggak harus nyari apa-apa lagi kayak nomor 1. Yang pertama, volume kerucut. Tinggal masukin ke rumus. Volume kerucut itu 1/3 V R kuadrat T. Tinggal masukin 1/3. V-nya, karena R-nya 21, berarti V-nya 22/7 dikali R-nya 21 kuadrat dikali T-nya 28. Nah, ini hasilnya 12.936 cm kubik. Nah, volume udah ketemu. Sekarang luas selimut. Luas selimut kerucut apa tadi? Rumusnya luas selimut kerucut itu V kali R dikali S. Nih ya. V-nya udah ada? Udah. R-nya udah ada? Udah. S-nya udah ada atau belum? Nah, S-nya belum ada kan? Ingat tadi untuk mencari S atau panjang garis pelukis itu pakai rumus ini ya.
atau pakai teori Pitagoras. S itu T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, ini harus ingat si garis pelukisnya. T-nya 28 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Berarti hasilnya 1000. Langsung aja ya. Jadi 35. Nah, tinggal masukin ke sini sekarang. V-nya 22/7 dikali R-nya 21 dikali S-nya 35. Hasilnya jadi 2310 cm persegi karena luas, jadi satuannya persegi. Terakhir, luas permukaan kerucut. Ini luas permukaan kerucutnya ada alasnya ya, karena nggak ada keterangan di sini ada alas tutup atau enggak. Berarti kalau nggak ada keterangan udah pasti itu luas permukaan yang utuh. Rumusnya itu masih ingat VR R ditambah S. Ini masih materi yang tadi. Berarti luas permukaannya tinggal masukin V-nya 22/7 dikali R-nya 21 ditambah S-nya tadi 35. Jadi hasilnya 22/7 dikali 21 dikali 21 tambah 35 56. Hasilnya 3696 cm persegi. Nomor 2. Ini nggak aneh-aneh ya soal nomor 2. Nomor terakhir, nomor 3, sebelum kalian latihan soal. Hitunglah volume dan luas permukaan bola yang jari-jarinya 14 cm. Berarti ini yang diketahui hanya jari-jarinya yaitu 14 cm. Berarti kalau jarinya 14 cm, V-nya udah pasti 22/7. Yang ditanyanya volume dan luas permukaan. Ini luas permukaan bolanya, luas permukaan bola yang utuh. Karena kan tadi luas permukaan bola itu banyak ya. Ada yang luas permukaan setengah bola, ada yang padat, ada yang berongga. Kalau ini yang luas permukaan yang utuh. Nah, yang pertama volume. Apa rumusnya? Volume bola ada yang ingat? Rumus volume bola itu 4/3 VR pangkat 3. Tinggal masukin 4/3 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 14. Ingat pangkat 3 berarti jari-jarinya ada 3. Ini berlangsung hasil akhir. Ini hasil akhirnya 11.498,67 cm persegi. Yang kedua ada luas permukaan. Luas permukaan bola itu ini 4VR kuadrat. Berarti 4 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. Ini bisa dicoret-coret. 4 kali 2 kali 2 kali 14. Hasil akhirnya 2464 cm persegi. Selesai untuk contoh soal. Silakan dilanjutkan ke latihan soalnya. Tadi pembahasan contoh soal udah. Nah, sekarang latihan soalnya silakan diisi. Nanti jawabannya bisa di-upload ke Edmodo. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan nanti via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.